Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua, semoga sehat selalu. Kembali lagi bersama saya Faris Ardianto. Jadi di video kali ini saya akan membuat tutorial P2H mobil segmen F3000 dengan ban 12. Karena ini salah satu permintaannya dari salah satu subscriber saya. Oke. Jadi teman-teman yang masih pemula silahkan saksikan video ini. Apabila nanti akan ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar atau DM saja Instagram saya ya. Oke, mari kita lanjut. Oke teman-teman, jadi ini dia mobil segmen F2000. Untuk P2 awalnya itu dia adalah kita mengelilingi bagian eksterior unit ya. Kita mengelilingi bagian eksterior unit. Ini yang F3000 ya teman-teman, ini dia. Oke, jadi kita cek saja dulu dari mana kita berada. Saya cek dari bagian kanan dulu ya teman-teman. Bagian kiri. Bagian tayarnya dicek untuk keseluruhannya. Setelah itu baut rodanya. Baut rodanya ini biasa diketuk-ketuk saja pakai besi-besi. Ketika ada yang goyang berarti baut rodanya sudah rusak. Oke. Kemudian di bagian springnya ya teman-teman. Ini bagian springnya. Kemudian ini ada shock absorber. Dicek juga ya, jangan sampai ada kebocoran. Kemudian ini ada hanger spring untuk ban bagian belakang sini dan paling depannya. Nah, diperiksa semua spring-springnya. Setelah itu hanger springnya ini kita wajib periksa ya teman-teman, jangan sampai ada trouble pecah atau ada kerusakannya, karena biasanya mobil ini muatannya berat-berat teman-teman. Oke, lanjut. Ada ini dia setirnya, dia ini menghubungkan dari ban kiri ke ban kanan sana ya. Ada ball jointnya juga di sini ya teman-teman, ada ball jointnya. Oke, kemudian U-boltnya juga kita harus cek juga, jangan sampai ada keretakan. Oke, kita lanjut lagi di bagian belakang sini. Nah, di bagian belakang juga sini ada shock absorber ya, atau subbreaker. Nah, untuk karet stoppernya juga itu teman-teman, itu karet stoppernya ya. Kemudian U-boltnya juga harus diperiksa. Setelah itu setirnya, asmalangnya juga harus dicek. Oke, asmalang dia muka belakang teman-teman, harus memang kita cek. Ini dia. Oke, kita lanjut di bagian mufflernya nih, atau kendal pot. Teman-teman yang pemula sebut saja kendal pot, tidak apa-apa ya. Itu biasanya trainernya bisa mengerti, karena teman-teman yang belum terbiasa di dunia industri atau pertambangan. Lanjut di bagian sini ada exhaust magnetic. Ini fungsinya dia untuk sebagai pengereman pada engine ya. Dia berfungsi hanya sebagai memperlambat laju unit. Ini dia. Kemudian di sini ada air cleaner atau saringan udara. Harus dicek ya. Setelah itu ada tangki hidrolik teman-teman. Ini dia. Ada tangki hidrolik. Dan yang P2 pagi wajib diperiksa juga itu untuk minyak pengancingnya ya. Harus diperiksa juga karena biasanya di pagi hari ada teman-teman yang suka bercanda. Dia sengaja mengancing seperti ini. Nah, kemudian kita lanjut job. Pada saat kita membongkar, ininya terkancing, tidak bisa naik. Nah, kita lapor ke pengawas. Ternyata hanya masalah sepele saja. Kita mengerahkan PTO atau pompa hidrolik yang rusak. Oke. Untuk level hidroliknya biasanya di bagian sini ada ya. Nih. Oke teman-teman, kita lanjut di bagian sana yang hijau itu ada boomnya. Hidrolik fungsinya dia untuk menaikkan pesel ini melalui tekanan oli hidrolik dari PTO ya.
PTO yang mengarah ke pompa hidrolik dan melanjutkan ke ini dia boomnya. Oke, kita lanjut. Di bagian sini ada box aki. Nah, box aki ya yang menyimpan arus listrik yang akan disuplai ke seluruh komponen-komponen yang membutuhkan listrik. Nah, di sini ada saklarnya untuk on off kan aki ya. Lanjut, di sini ada tangki udara. Ini teman-teman. Nah, tangki udara ini ketika P2H pagi juga wajib kita buang air yang di dalam ya. Ini sudah habis. Oh, ini ada propel shaftnya. Itu dia yang panjangnya, yang menghubungkan dari transmisi, putaran dari mesin dilanjutkan ke transmisi. Setelah itu dilanjutkan oleh propel shaft dan menuju ke differential. Itu dia differential locknya atau universal joint. Oke ya teman-teman. Lanjut lagi, di bagian sini ada air dryer. Ini dia. Fungsinya ini dia sebagai pengering, karena biasanya angin yang dipompa dari kompresor ya di dalam mesin, kemudian dilanjutkan ke air dryer ini dan akan disuplai ke tangki-tangki dan komponen-komponen lainnya teman-teman. Lanjut, di bagian sini ada final drive. Ini dia. Kemudian tayar-tayarnya juga ini wajib dicek setiap pagi. Jangan sampai ada kebocoran ya. Baut-baut rodanya semua kita harus cek ya teman-teman. Pagi-pagi itu ketika mau tes alat itu harus dicek. Walaupun pengawasnya atau trainernya bilang jangan dicek, tidak usah. Harus dicek ya teman-teman, karena sebagai driver atau operator kita harus wajib P2H, karena jangan sampai ada kerusakan, nah, kita yang disalahkan. Oke. Nah, ini dia ada U-bolt. U-boltnya juga ya kita harus periksa spring-springnya. Nah, seperti ini ada keretakannya. Ini wajib difoto dan dilaporkan ke pengawas atau mekanik. Lanjut, di bawah ada trunionnya ini. Bugi ya, ini dia. Di bawah lagi ini ada tokrut ya, tidak terlihat. Ini teman-teman. Ini besi-besi ini tokrut ya. Ini dia. Oke. Kita lanjut lagi, di bagian belakang sini ada pengancing pesel ya. Ininya kita harus perhatikan juga. Ini penutup peselnya. Jadi untuk keseluruhan ini dia ini namanya pesel dia ini. Makanya ini semua pesel. Ini penutup peselnya. Nah, ini juga pengancingnya ya. Oke. Kita lanjut, di bagian sini ada karena chamber brake gitu ya. Karena tokrutnya juga bagian atas. Kemudian yang ini dia stabilizer. Ini dia stabilizer teman-teman. Untuk stabilizer bagian belakangnya. Kemudian ini ada slack adjuster brake. Ini dia. Slack adjuster brake atau biasa disebut paha ayam. Fungsinya dia untuk melanjutkan pengereman dari chamber brake, didorong atau ditarik ya. Kemudian lanjut ke poros ini, asnya, kemudian membuka kampas kopling supaya terjadi pergesekan antara kampas kopling dan trombolnya ya teman-teman. Ini dia. Oke, kita lanjut periksaan kedua berikutnya lagi, bagian belakangnya. Jangan sampai ada kerusakan-kerusakan. Kemudian lampu-lampunya. Nah, di bagian sini juga final drive ya, dicek. Final drive, baut-bautnya juga dicek. Ini bugi atau trunion, U-boltnya, pengancing pernya ini ya teman-teman. Spring, kemudian di dalam spring ini ada baut juga ya, pin springnya. Kemudian ada tokrut, ini dia. Tokrut yang besi-besi panjang ini ya teman-teman. Oke, kita lanjut, di bagian sini ada tangki bahan bakar. Ini ya teman-teman, tangki bahan bakar.
Kemudian juga ada water separator teman-teman. Ini water separator ini dia fungsinya sebagai pemisah antara bahan bakar dan air. Biasanya bahan bakar yang sudah tercampur ya, solar yang sudah tercampur. Nah, ini dia pemisahnya. Di atas ini ada pompanya teman-teman. Jadi ketika biasanya mobil tua ya, kalau sudah tidak mampu bahan bakar itu atau solar dia naik di mesin, kita bantu melalui pompa ini ya. Oke. Kemudian itu tadi saya sudah jelaskan propel shaftnya atau blok. Nah, lanjut ini dia hanger spring ya teman-teman. Nah, ini hanger spring. Lanjut di bagian sini juga. Nah, ini ada subbreaker atau shock absorber. Di sini ada hydraulic steer bagian belakangnya. Kemudian ada astir yang tirot panjang biasa dibilang. Nah, ini hidrolik tadi. Ini air cleaner. Nah, ini air cleaner. Kalau turbo intercoolernya ini ya teman. Ini dia turbo intercooler. Kalau yang ini untuk penampung air wiper. Yang ini ya. Karena air cleanernya, ini boomnya atau hidroliknya. Lanjut di bagian sini juga sama ya. Sama seperti di bagian kiri tadi. Ada shock absorber. Ini saya harus foto, saya laporkan ke pengawas. Kemudian ada karet stopper. Ada ini, ada tirot panjang biasa disebut ya, atau rack end. Nah, oke, kita lanjut di bagian depan sini. Nah, ini dia juga ada stabilizer. Setelah itu di bagian sana, nah itu dia chamber brake. Ini clutter, tempat penampungan oli ya, yang ada di mesin. Kalau ini dia untuk safety clutter. Safety clutter ya. Ini stabilizer dia duduk di as malang. Ini as malang yang besar itu ya, yang menghubungkan dari ban kiri dan ban kanan. Sana juga di belakang ada. Oke ya. Oke, jadi kita lanjut buka di kap depannya ya teman-teman. Tinggal ditarik saja begini ya, tanpa ada lock sedikit pun. Kita lanjut dulu di bagian sini, bagian kanan dulu. Pertama, ini dia untuk tali gas ya. Ini dia teman-teman, tali gas fungsinya untuk mengatur RPM-nya. Lanjut, ini dia akumulator brake atau valve brake. Nah, ini untuk sistem pengeremannya ya, yang mengatur untuk ban belakang dan ban depannya. Oke, ini dia untuk koplennya, minyak koplen atau master koplen atas, sebut saja seperti itu ya. Lanjut, yang ini dia fungsinya untuk selang ini ya, dia untuk interwheel dan interaxle yang menghubungkan dari roda ke roda, kemudian yang menghubungkan dari gardan ke gardan ya teman-teman. Lanjut di bagian bawahnya, di sini ada box steering. Ini dia teman-teman. Nah, ini box steeringnya ya. Kita harus mengecek juga baut-bautnya. Ini kebocoran juga ya, saya akan laporkan nanti di pengawas atau mekanik. Yang ini dia setirnya, yang menuju ke setirnya ya teman-teman. Lanjut di bagian sini juga, di bagian bawahnya ini ada itu teman-teman. Nah, itu untuk penampung oli power steering dia. Ini dia tangki oli power steering. Oke ya. Kalau injes pumpnya ini dia, ini injes pump di samping mesin itu ya. Oke, kita lanjut lagi di depan. Yang ini dia untuk untuk elektrik ya, kabel-kabelnya. Ini dia. Kemudian di bawah ada shock absorber. Ada shock absorber ya, yang jenis spiral. Sama di bagian kiri juga ada ya, dan di tengah juga sini ada
shock absorber. Fungsinya dia untuk mengatur goncangan supaya kabin ini tidak terlalu goyang ya teman-teman, dengan kondisi jalan yang berlubang. Lanjut, di sini ada karet stoppernya juga ya. Ini untuk kabin. Di bagian atas lagi kita mulai. Ini saringan AC. Saringan AC fungsinya dia untuk menyaring udara yang kotor tidak tercampur ke dalam kabin ya teman-teman. Lanjut, di bagian AC lagi ada di sini kondensor AC. Ini dia. Nah, yang ini dia untuk kanunya freonnya teman-teman, nyaring freonnya supaya disuplai ke dalam kabin agar lebih sejuk, lebih dingin lah dirasa dibandingkan tidak menggunakan AC. Oke, lanjut, di bagian sini ada tangki atau tempat pengisian air radiator. Ini ya teman-teman. Untuk mengecek levelnya ini ada di sini tulisan max. Ini dia teman-teman, tulisan max. Oke ya. Ini di bawah tulisan min, cuma tidak terlalu kentara ya. Tapi lihat saja level maxnya. Ketika dia mulai rata seperti ini dan kita buka penutup, masukkan tangan sedikit ketika kita memegang air, berarti airnya masih normal ya teman-teman. Kita lanjut. Ini dia radiatornya yang paling belakang di antara tiga komponen ini. Yang ini dan ini radiator ya teman-teman. Tidak boleh kita salah membedakan. Ini fungsinya radiator sebagai pendingin ya, membuang panas yang ada di ruang mesin. Dia didinginkan oleh kipas ya teman-teman, kipas yang ada di dalam. Putaran kipasnya itu anginnya akan keluar, kemudian bisa mendinginkan radiator ini. Kemudian air yang dingin di sini akan dimasukkan kembali ke dalam mesin. Oke, di depan radiator sini ada intercooler. Ini dia. Intercooler juga sama ya, sebagai pendingin juga. Dan kemudian penyaring agar angin dari turbo yang menuju ke mesin disaring dulu di intercooler, didinginkan dulu. Nah, lanjut, ini dia untuk pengecekan oli, stick olinya teman-teman. Ini dia. Jadi pengecekan olinya itu kita wajib minimal 2 kali ya. Cek pertama dia kita cabut dulu, bersihkan sticknya. Setelah itu kita masukkan kembali dan kita cabut. Level oli yang ada di dalam mesin kita bisa tahu ya. Oke. Ini dia untuk klakson. Ini klakson listriknya yang biasa. Dan ini klakson trompetnya. Yang bunyi pop. Itu dia teman-teman. Lanjut, ini dia untuk selang pipa-pipa AC ya. Ada di sini ada motor wiper. Fungsinya untuk menggerakkan wiper ya teman-teman. Ini motor wiper. Ini armnya, arm motor wiper. Oke, kita lanjut lagi di bagian sini. Yang lain-lain ini kayak begini, ini kelistrikannya ya teman-teman, kabel-kabelnya. Nah, sementara kalau yang ini dia untuk ini selang juga. Selang ini yang akan keluar, kemudian menyemprot, airnya akan disemprotkan ke kaca ya. Kemudian wipernya akan kita fungsikan. Fungsinya dia untuk sama dengan wiper ya, fungsinya untuk sebagai pembersih kaca agar drivernya bisa melihat kondisi medan atau jalan yang ada di depannya dengan cuaca ekstrim, hujan atau berdebu. Oke, lanjut, di bagian sini ada box elektrik. Ini ya, box elektrik yang ke dalam kabin ya teman-teman. Oke, kita lanjut di bagian lampu-lampunya juga ya, wajib diperiksa teman-teman. Nah, bagian lampunya juga ini wajib diperiksa. Ini pengecekannya pada saat kita sudah berada di dalam kabin. Oke ya.